Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masa depan Indonesia, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap bersemangat ya. Setelah minggu lalu kalian libur dalam rangka Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke anak-anakku, hari ini kita masuk ke kompetensi dasar kedua, yaitu mengenal fungsi dan unsur warna dalam desain grafis. Ya, materi ini sangat menyenangkan ya karena kita akan mengeksplor warna, dan dalam membuat presentasi ini saya sangat berhati-hati karena pemilihan warna yang digunakan dalam presentasi ini juga bisa berpengaruh pada kemampuan kalian untuk menyerap materi. Kalau saya terlalu banyak menampilkan warna-warna ya, misalnya backgroundnya terlalu bermacam-macam, saya khawatir kalian kurang bisa menangkap maksud yang disampaikan pada materi ini. Oke, selamat belajar. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti pada saat kalian sudah menyimak materi ini, kalian mencari juga dari berbagai sumber, kalian nantinya diharapkan dapat membedakan apa fungsi dan fungsi dan unsur warna CMYK dan RGB. Ya, kemudian dari apa yang sudah kalian pelajari itu, kalian nantinya diharapkan bisa mengkomposisikan unsur-unsur tata letak itu dengan komposisi yang baik ya, sesuai dengan fungsi dan unsur warnanya. Nah, berdasarkan teori Newton dalam bukunya Optics, Newton adalah seorang fisikawan yang fokus juga meneliti tentang cahaya dan optics ya. Warna adalah unsur cahaya yang dipantulkan oleh sebuah benda. Kemudian diinterpretasikan oleh mata sebagai berdasarkan cahaya yang mengenai benda tersebut. Benda tersebut juga mempengaruhi warna yang dihasilkan melalui pigmennya. Jadi, analoginya adalah ketika ada cahaya, maka cahaya tersebut mengenai sebuah benda. Nah, oleh mata kita sebagai pengamat ini, cahaya tersebut direfleksikan, ditangkap oleh mata kita, dan dipersepsikan dengan nama warna tertentu. Selain itu, warna juga adalah pengalaman psikologis manusia. Indera manusia mampu mempersepsikan warna yang terdapat pada cahaya tersebut. Jadi, tiga unsur warna artinya tiga hal yang harus ada untuk memunculkan warna adalah yang pertama, harus ada cahaya. Itulah mengapa orang buta tidak bisa membedakan warna karena matanya tidak bisa memproses cahaya yang masuk. Kemudian ada benda yang dikenai. Jadi di dalam ruang gelap gulita, kalau gelap ruangannya, warna hitam berfungsi menyerap cahaya. Jadi bendanya tidak akan terefleksikan ke mata kita sebagai alat penangkap. Dan yang ketiga, tanpa alat penangkap atau pengamat, dalam hal ini mata ya, atau misalnya kamera ya, itu maka warna ini tidak akan muncul. Nah, kadang-kadang mata kita ada kalanya bisa menangkap warna sesuai objeknya. Tetapi kadang-kadang saat kondisi tubuh tidak bagus, misalnya kekurangan vitamin A, maka kemampuan mata kita kurang kurang tepat gitu dalam mengenali warna. Oleh karena itu, sudah diciptakan sebuah alat namanya spektrofotometer yang berfungsi untuk mengenali warna berdasarkan spektrumnya dengan sifat yang sangat objektif. Jadi, tidak benar-benar objektif mengenali warna sesuai dengan urutan spektrumnya. Nah, anak-anakku, untuk jenis warna ini dibagi menjadi dua menurut asal kejadiannya, yaitu warna aditif dan warna subtraktif. Ya, apa perbedaannya? Nanti kalian akan melihat saat kalian menggunakan aplikasi grafis, misal CorelDRAW atau Photoshop, ya, Illustrator dan lain sebagainya. Pasti kalian nanti akan ditanya, kalian memilih color mode-nya itu
warna RGB atau CMYK. Nah, apa perbedaan keduanya? Warna aditif adalah warna objek, disebut juga warna objek, adalah warna primer yang bersumber pada cahaya. Jadi semisal mata kita menangkap apa yang kita lihat, nah itu base-nya adalah pada 3 warna ini, red, green, dan blue, atau kita biasanya menyebutnya RGB. Sama halnya ketika kita melihat layar monitor, yang muncul di dalam layar ini adalah kombinasi dari 3 warna utama ini, yaitu red atau merah, green atau hijau, dan B atau biru. Juga pada saat kita menggunakan kamera atau scanner, maka warna-warna yang masuk ke dalamnya, yang terproses di dalamnya, itu based on RGB palette ya. Nah, ketika 3 warna ini disatukan dengan proporsi yang sama, maka akan menghasilkan warna putih. Nah, sebaliknya, ada yang namanya warna subtraktif, yaitu warna sekunder dari warna aditif ini. Nah, warna ini dihasilkan oleh pigmen dari objek tersebut. Jadi, warna yang nyata ya, yang bisa kita pegang. Ya, kalau RGB ini sebatas visual. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita menggunakan sudah mendesain gambar atau karya dengan mode RGB, tetapi setelah dicetak warnanya akan sedikit berbeda. Kenapa? Karena kita perlu menyesuaikan warnanya. Jadi ada beberapa spektrum yang tidak sama ya, jadi sedikit berbeda, meskipun tampaknya sama tetapi rasanya itu sedikit berbeda. Nah, warna subtraktif ini atau kita sebutnya CMYK itu biasa secara nyata kita gunakan pada tinta print ya, atau cat. Nah, itu semuanya menggunakan based on CMYK color ini ya. Jadi warna-warna subtraktif. Apa saja itu yang ada di tengah ini? Warna primernya adalah cyan atau cyan atau warna biru. Kemudian M, magenta. Jadi merahnya itu merah yang cenderung keunguan gitu ya. Merah menyala. Merahnya seperti ini ya. Kemudian yellow atau Y. Nah, ketiga warna ini kalau digabungkan semuanya ini akan membentuk warna hitam atau black. Nah, di sini inisialnya adalah huruf K. Nah, itu perbedaannya warna subtraktif dan RGB atau warna aditif. Nah, kemudian nanti pada saat mendesain kita akan banyak sekali menemukan kombinasi warna. Menentukan komposisi warna, seberapa banyak intensitas warna, seandainya 3 warna digabung, mana yang harus muncul paling banyak, mana yang harus kita seimbangkan. Nah, itu membutuhkan latihan yang sangat. Ya, saya sendiri pun sampai sekarang masih berlatih untuk bisa memadu padankan warna. Tetapi kita harus mengetahui kombinasi warna apa saja yang umum digunakan ya. Nah, yang pertama ini adalah roda warna, color wheel ya. Color wheel ini berisi 12 ini ya, 12 warna yang pada umumnya kita kenali di sekitar kita ya. Kita menggunakan spektrum warna subtraktif atau CMYK ya. Ada cyan, kemudian ada magenta, ada yellow atau kuning ya. Nah, warna-warna primer ini adalah warna pokok dalam lingkaran warna, yaitu tadi yang saya sebutkan merah, biru, dan kuning. Sedangkan warna sekunder adalah warna yang diperoleh dari campuran 2 warna primer dengan perbandingan yang sama. Contohnya, warna merah jika digabungkan dengan warna biru, maka akan menghasilkan warna ungu. Ya, kemudian warna merah jika digabungkan dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna orange. Dan selanjutnya, warna hijau merupakan perpaduan biru dan kuning. Nah, dari spektrum warna ini, dari roda warna ini,
coba anak-anakku lihat ya, ada yang dikenal dengan warm color atau warna yang hangat. Ini bisa kita lihat dari separuh roda ini, dari mulai warna merah. Allahu Akbar. Dari mulai warna merah sampai dengan warna kuning ya, sampai dengan warna kuning ini kita menyebutnya warna hangat. Nah, warna hangat ini mewakili perasaan riang, perasaan semangat ya, kemudian jarak juga yang jauh ya. Nah, ini mewakili perasaan-perasaan tersebut. Sedangkan sebaliknya, dari mulai ungu sampai dengan hijau ini tergolong adalah warna yang dingin atau cool color. Nah, ini perasaan yang ditimbulkan kalau kita menggunakan warna-warna ini adalah perasaan yang tenang, perasaan yang nyaman. Kemudian kalau itu jarak, itu jarak yang jauh. Oh, sorry ya, tadi saya menyebutkan yang ini jarak dekat, yang ini jarak jauh. Jadi seperti antar galaksi itu biasanya kita mewakilkan dengan warna biru ya, biru, gradasi biru sampai biru tua. Nah, kemudian itu tadi warna hangat dan warna dingin ya. Kemudian nah, warna tersier ya adalah warna yang diperoleh dari campuran warna primer dan sekunder di sebelahnya dengan perbandingan yang sama. Ya, contohnya warna primernya merah, warna sekundernya violet ya, violet atau ungu ya. Maka ini kan warna primer, ini warna sekunder, maka percampurannya itu adalah merah ungu atau crimson ya, crimson red. Nah, ini kalian sambil belajar bahasa Inggris karena istilah-istilah ini nanti pasti akan sering digunakan ya, terutama kalau saat kita mendesain. Jangan sampai anak multimedia tidak tahu warna golden yellow itu yang seperti apa, biru turki itu kayak gimana, kemudian biru indigo itu seperti apa ya. Jadi contohnya kalau kuning ya, kuning dan orange, warna kuning dan hijau ini ada yellow green ya, kuning dan hijau ini ada yellow green atau lime green, hijau lemon ya. Kemudian biru dan ungu ya, itu ada biru violet ya, biru dan ungu ada biru ungu atau indigo yang tadi saya sebutkan itu ya. Dan ini coba kalian pahami lagi ya. Jadi satu warna primer dan satu warna sekunder di sebelahnya ya. Kemudian ada kombinasi warna analog ya, yaitu deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna. Contohnya adalah seperti ini. Jadi kombinasi merah sampai dengan blue violet ya. Ini saling berdekatan. Ini bisa kita buat kombinasi warna dengan menggunakan warna ini ya. Tinggal kita padu padankan. Misalnya kuning ya ke merah ya, atau ke sini. Itu boleh. Namanya analog, warna analog. Jadi kita bisa memanfaatkan kombinasi warna tersebut ya, warna analog. Selanjutnya adalah warna-warna hangat yang tadi saya sampaikan tadi ya, kelompok warna dalam rentang setengah lingkaran mulai merah hingga kuning ini ya, lime green, yellow green ya. Nah, ini. Kemudian warna dingin dimulai dari hijau hingga ungu. Nah, di sini. Ini simbolnya kelembutan, sejuk, nyaman, mengesankan jarak yang jauh, ya. Nanti kalian perlu memperhatikan psikologi warna, ya. Bagaimana dengan warna kita bisa menyampaikan satu perasaan tertentu, ya. Ada yang bilang katanya kalau ungu tuh warna janda. Apa memang iya gitu ya. Tapi kalau warna merah itu menunjukkan berani ya, memang karena bendera merah putih kita juga terwakili oleh warna merah ya.
Nah, kemudian ada juga warna yang sekarang lagi ngetren ya, warna-warna peach ya, warna netral, yaitu hasil pencampuran ketiga warna dasar dalam proporsi seimbang ya. Campuran masih warna abu netral dalam sistem sistem warna cahaya aditif. Nah, ini warna-warna yang dicampur dari warna-warna tersier dan ini dan sekundernya itu ya. Menghasilkan warna-warna yang natural seperti ini. Nah, kemudian kita mengenal fungsi warna atau kegunaan warna itu apa sih? Kenapa kita perlu fokus pada materi ini, pada pertemuan ini ya? Yang pertama, warna itu adalah memiliki fungsi identitas ya. Jadi kalau kita ingin misalnya seperti kalau kita beragama Islam, biasanya warna-warna yang cenderung mewakili itu representasinya adalah warna hijau. Ya, atau misalnya kalau itu partai, misalnya PDI itu biasanya ya warnanya merah gitu. Jadi kalau pakai baju merah itu identik dengan orang PDI misalnya, atau warna biru identik dengan Demokrat misalnya. Nah, ini Bu Maya ngomongin partai ya. Nah, kemudian fungsi isyarat. Nah, sudah merupakan kesepakatan dunia ya, general consortium ya. Jadi kesepakatan dunia bahwa warna kuning itu mewakili simbol hati-hati, warna hijau itu mewakili silahkan gitu ya, warna merah itu mewakili larangan. Nah, itu fungsi isyarat. Nah, kemudian fungsi psikologis tadi seperti saya sampaikan. Kalau kita menatap suasana yang biru ya, itu kita pasti akan terbawa pada emosi-emosi tertentu ya. Misalnya kamarnya dicat dengan nuansa warna hitam, nah ini rasa garangnya itu akan tampak, rasa milenialnya itu akan tampak, mungkin rasa gotiknya itu akan tampak di sana ya. Jadi ada suasana atau kesan-kesan psikologis yang merepresentasikan warna tersebut, yang direpresentasikan oleh warna tersebut. Nah, kemudian ada fungsi alamiah. Nah, jadi secara alami, warna-warna itu sebetulnya mewakili objek-objek alam tertentu. Seperti kalau membuat objek yang warnanya hijau ya, itu identik bahwa kita inginnya itu alam gitu maksudnya ya. Kemudian kalau laut itu warnanya pasti biru. Nah, kemudian kalau langit itu warnanya biru ya. Kalau daun warnanya pasti hijau. Nah, itu adalah eh, mewakili pesan-pesan tertentu yang pasti orang menggunakan itu ya. Dan juga fungsi estetika. Nah, jadi dengan warna kita bisa menambahkan rasa manis gitu pada sebuah sajian multimedia, pada sebuah sajian desain grafis. Kalau warnanya diatur cakep gitu ya, perbandingannya, proporsinya itu pas gitu, maka yang melihat itu pasti akan senang gitu ya. Tapi kalau melihat sebuah desain kemudian pengaturan warnanya, proporsi warnanya, keseimbangan intensitasnya tidak diatur dengan baik, maka yang melihat itu pasti gatal kepalanya ya, atau rasanya lelah mata untuk melihat apa yang divisualkan. Bisa dipahami ya anak-anakku ya. Jadi ini adalah 5 fungsi utama dari warna yang perlu kita ketahui. Nah, ini tadi saya banyak menyampaikan tentang karakter warna. Jadi warna itu mewakili sebuah karakter atau identitas atau ciri tertentu. Contohnya kalau warna kuning itu identik dengan rasa optimis, kemudian kehangatan, kemudian kejujuran ya. Kemudian orange ini friendly ya. Kayak multimedia itu kita ingin membuat suatu jurusan yang menyenangkan, makanya warnanya oranye karena kita akan banyak bermain dengan warna, dengan grafis, animasi dan lain-lain. Jadi kita ingin menyampaikannya dengan warna oranye ya. Kemudian red. Red atau merah itu tandanya adalah kekuatan, semangat, motivasi ya. Kalau purple itu identik dengan
kreatif, bijak. Nah, ini simbol-simbol yang logo-logo dunia ya, kelas dunia ini yang terwakili oleh warna yang dia ingin sampaikan ini ya. Nah, paling banyak ini menurut survei adalah warna biru. Karena biru ini adalah simbol kepercayaan, eh, simbol sudah kemapanan ya, kemudian kekuatan ya. Green. Nah, hijau. Hijau itu simbol dari perdamaian, sustainability, kemudian pertumbuhan, kesehatan. Ini banyak produk-produk yang diwakili oleh warna hijau ini pasti ada hubungannya dengan nature atau dengan alam sekitar. Nah, kemudian warna putih ya, tidak jarang ada logo yang hanya putih aja gitu. Nah, ini ingin menyampaikan rasa netral, kemudian rasa tenang ya. Dan ada warna-warna lainnya yang diversified, ini berarti ingin menampilkan percampuran emosi ya, mixed feelings ya. Jadi keragaman, diversified itu ya. Nah, ini hanya sedikit yang warna-warna yang saya contohkan. Kalian nanti bisa banyak mengambil contoh itu dari internet ya. Sering-seringlah install Pinterest ya. Pinterest itu salah satu aplikasi yang di situ banyak koleksi-koleksi visual communication ya. Jadi banyak koleksi gambar-gambar yang itu bisa jadi inspirasi buat kita. Saya sendiri sering melakukan ATM ya. A, amati, T, tiru, M-nya modifikasi ya. Jadi kalau niru nggak boleh ngeplak, tapi harus dimodifikasi, diamati dulu, habis gitu ditiru, habis gitu dimodifikasi ya. Itu untuk belajar menjadi profesional tuh harus seperti itu. Tidak harus menciptakan bentuk baru atau kreasi yang benar-benar baru, tapi dari kreasi yang sudah ada itu kalian bisa tingkatkan. Nah, kemudian ada nanti bahasa-bahasa warna yang perlu kalian ketahui nanti pada saat menggunakan aplikasi. Itu akan banyak istilah-istilah. Apa sih hue itu? Apa sih tints atau tone atau shades ya? Saya juga suka menggunakan istilah-istilah tersebut. Jadi dalam color wheel ini, dalam roda warna itu ya, kadang-kadang kita memberi slider itu. What is slider? Slider is something like sesuatu yang kamu tarik naik turun kanan kiri ya, slider. Nanti di aplikasi grafis kamu akan kenal pada saat membuat warna. Dari sebuah warna primer itu akan ada ke arah tone yang mana ya. Nah, hues atau hue itu adalah pure color atau warna yang primer atau warna yang utama ya, yang berdasarkan 12 warna. Jadi warna yang tadi sudah saya sampaikan itu 12 warna itu adalah hue-nya itu di sana, yang pure, yang benar-benar asli ya. Kemudian ketika slidernya nanti kita akan bermain dengan warna kalau kalian sudah mengenal Corel ya. Ketika slidernya kamu naikkan lebih banyak ke arah warna putih, maka hue tadi itu jika ditambahkan dengan warna putih itu tintsnya akan akan berubah ya. Jadi warnanya akan tingkat kecerahannya itu akan bertambah. Ya, ini hue itu adalah warna yang diterangkan dengan warna putih. Kemudian tones. Nah, nanti kalau slidernya kamu geser ke arah abu-abu, maka diredupkan dengan warna abu-abu. Ya, tones. Kemudian shades itu warna yang digelapkan dengan warna hitam. Ya, jadi biasanya kalau shades atau bayangan ya, itu biasanya saya membuat layer baru dengan warna hitam, tetapi di layernya itu dipilih mode darken. Jadi supaya warna shadesnya ini tampak ya, seperti itu. Nah, kemudian warna-warna monokromatik sekarang ada lagi ngetren, yaitu warna-warna
monokromatik ya. Itu berbagai shade, tone atau tint dari satu warna. Contohnya berbagai jenis warna biru dari yang terang sampai gelap. Jadi kalau bikin desain dengan model monokromatik ini, monokrom, maka desainnya itu cenderung ke arah satu warna tertentu tetapi bergradasi. Gradasi itu berurutan gitu ya intensitasnya. Ya, jadi banyak sekali ya kata-kata yang semoga kalian memahami ya. Jadi mulai sekarang harus terbiasa menggunakan kata-kata, istilah-istilah yang berhubungan dengan desain grafis dan multimedia. Ya, jadi kalau ada sebuah desain monokromatik atau monokrom itu berarti warna-warna yang dominan itu adalah satu warna tetapi terdiri dari value yang berbeda. Value itu gelap terangnya itu ya, dari terang sampai gelap. Ya, shade tone dari hue, shade tone dan selanjutnya itu diatur bergradasi. Nah, ini jreng-jreng ya. Akhirnya tibalah pada tugas ya. Tugas ini kalian amati dulu, harus dibaca dengan teliti. Kemudian kalian bisa kreasikan nanti mengumpulkannya sampai minggu depan ya. Nah, yang masih memiliki tanggungan tugas ya dan tidak mengerjakan sampai nanti hari Rabu, maka namanya akan saya del atau saya delete dari Google Classroom. Saya anggap sudah tidak berminat mengikuti pelajaran saya. Jadi silakan kalian cari guru lain aja yang mau ngasih nilai ya. Nah, untuk tugas kompetensi ini saya mengharapkan kalian nanti mengenal beberapa aplikasi yang bisa membantu kalian dalam mendesain. Sekarang di HP ini sudah banyak sekali ya aplikasi yang bisa membantu kalian. Salah satunya yaitu Canva atau PixArt. Ya, nanti saya akan membuatkan tutorialnya ya langsung dari HP. Jadi tugasnya adalah kalian membuat komposisi tata letak desain post Instagram. Jadi kalian mulai sekarang harus banyak latihan ya, terus harus banyak melihat, harus banyak memahami. Jadi kalau melihat sesuatu jangan set gitu, harus dilihat banner itu ini hurufnya gimana ya, oh ini warnanya gimana ya. Itu kalian harus peka, harus latihan supaya peka. Nah, membuat desain post Instagram berarti ukurannya persegi ya, yang kotak itu ya, dengan ketentuan yang pertama ini boleh kalian pilih yang mana yang sesuai dengan kalimat yang mana. Nah itu ya terserah kalian ya. Yang pertama yaitu layout post IG dengan warna primer dan sekunder. Jadi gabungan primer dan sekunder itu kalau dikombinasikan tuh gimana sih ya, dengan kata ini kemudian nanti ditambah objek ini, ditambah foto ini. Kalian boleh menggunakan foto yang tersedia di aplikasi tersebut ya, hanya wajib nanti kalimatnya harus dipilih dari 5 kalimat ini ya. Jadi nanti isinya adalah 5 post IG ya, Instagram dalam satu post. Jadi ada 5 slide gitu ya, ada 5 slide. Boleh kamu acak ini urutannya, yang penting semua ada. Yang pertama kombinasi warna primer dan sekunder, kemudian yang kedua monokrom, kemudian yang ketiga warna dingin, kombinasi warna dingin, kemudian warna hangat, kemudian warna netral ya. Bu, apa harus semuanya pakai warna itu? Tidak harus. Jadi kamu bisa kombinasikan dengan warna netral. Jadi misalnya nanti kombinasi warna primer dan sekunder, nanti nggak ada warna putih atau hitam, jangan ya. Jadi tetap warna netralnya harus ada di situ supaya menjadi penyeimbang dari warna-warna yang diharuskan muncul. Contohnya kalau kita pakai kombinasi warna primer dan sekunder, mungkin tulisannya bisa warna hitam atau warna putih. Nah, itu seperti itu maksudnya ya. Kemudian kombinasi warna monokrom. Bu, apa harus semuanya monokrom? Nah, kalau semuanya monokrom pasti nanti nggak tampak gitu ya. Jadi harus ada satu atau dua elemen, apakah itu teksnya atau apa ya, itu
gunakan warna-warna dari palet yang lain. Jadi misalnya dari warna tadi, warna netral, bisa warna hitam, warna putih ya, atau warna-warna sekunder tapi bukan dominan ya, dominannya yang monokrom, bisa dipahami ya. Kemudian kombinasi warna dingin, jadi perpaduan warna dingin tetapi ada objek-objek tertentu yang nanti ditonjolkan dengan warna beda. Nah, itu tolong kalian ini. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kalian harus banyak melihat ya. Jadi lihat dulu baru ngerjakan. Kalau langsung ngerjakan pasti bingung ya. Jadi makanya tugas ini adalah tugas dimana kalau kalian harus explore dulu, harus cari-cari dulu di internet ya, klik image itu ya, kalian lihat di sana. Kemudian install Pinterest, nanti lihat Pinterest desain monokrom atau monokrom layout atau pokoknya kalau kalian cari dengan kata kunci tertentu ya. Nanti baru kalian, oh aku maunya yang kayak gini. Nah, itu kemudian kalian kreasikan ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian kreasikan harus menggunakan kata bijak yang saya ini ketik di sini nih ya. Kenapa? Karena saya ingin tahu itu adalah hasil karyamu. Karena dari kemarin beberapa hasil karya itu saya meragukan itu hasil karyamu atau itu kamu ambil dari internet ya. Jadi kali ini hanya ada 5 pilihan kalimat ini, kamu boleh bolak-balik yang mana yang mau kamu pakai. Warna dingin, warna netral, ini terserah kalian. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian lalu kreasikan desain tipografi tersebut bersama unsur tata letak lainnya dengan menggunakan aplikasi Canva atau PixArt. Ya, kalian kan anak multimedia ya, jadi harus mengenal aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan kalian untuk bisa mendesain. Apalagi di masa pandemi ini, nggak usah nunggu ada PC, yang penting ada HP, kalian sudah harus bisa berkreasi dengan HP. Ya, nanti untuk tutorial penggunaan Canva ini habis ini akan saya buatkan ya. Kemudian jangan lupa kalau sudah mendesain, sudah selesai, dikasih nama IG, identitas IG ya, supaya itu kan hasil karyamu. Jadi kamu harus mulai bangun portofoliomu sendiri. Portofolio itu kumpulan karya, supaya nanti kalau kamu bertemu dengan orang atau sesama desainer lain, kamu juga punya media sosial yang bisa ditunjukkan. Oh iya, saya juga sudah membuat, nanti tolong di follow ya, Animaya 1981, yaitu untuk portofolio saya. Kemudian post di Instagram pribadi kalian, dalam satu kali posting berisi 5 frame ya. Jadi kalian pasti punya akun IG kan? Kalau belum punya akun IG berarti belum multimedia ya. Anak multimedia ya harus punya Instagram ya. Harus sering-sering upload foto ya. 5 frame dalam satu postingan. Jadi ada 5 slide ya. Kemudian jangan lupa untuk mention Bu Maya. Sebelum mention biasanya harus follow dulu ya, baru bisa mention. Nah, kemudian pada deskripsi sertakan nama lengkap dan kelas. Jadi misalnya satu kali postingan ada 5 slide, di deskripsinya kasih misalnya nama Abdul Ghani 10mm1 misalnya. Kemudian di bawahnya di enter itu beri, meskipun tadi urutannya acak, kamu kasih identitas. Yang pertama itu kombinasi warna primer, kemudian kombinasi warna netral, misalnya tidak harus urut, yang penting gambarnya sesuai dengan yang ada di situ ya. Kemudian sertakan tagar multimedia Semakensa dan tagar kombinasi warna juga tagar semangat ya, nanti supaya saya bisa mengecek nanti dari situ ya. Tapi yang lebih penting adalah jangan lupa mention Bu Maya, karena kalau nggak di mention saya tidak akan menilai pekerjaan kalian ya. Jadi tolong segera, kalau sudah, tolong japri Bu Maya, sampaikan bahwa atau DM Bu Maya ya, sampaikan bahwa saya sudah mengirimkan tugas gitu, supaya bisa segera dinilai ya. Lebih mudah kan, tidak usah mengupload di Google Drive. Nanti saya akan menilai langsung melalui Google Classroom kalian ya. Bisa dipahami ya? Oke. Itu tadi anak-anakku, Bu Maya harapkan kalian belajar sesuatu hari ini.
yaitu tentang warna, dan kalian bisa mewarnai hidup kalian ya dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi sudah ada lagu Colors of the Wind ya. Mari kita pahami lagu itu, bahwa Tuhan menciptakan dunia ini itu semata-mata untuk agar kita menghargai berbagai macam perbedaan. Ya, salah satunya perbedaan warna. Warna apapun, warna kulit, warna tumbuhan, warna hewan, warna apapun itu. Ya. Itu anak-anakku, semoga kalian selalu sehat, dan sebentar lagi tunggu Bu Maya akan segera mengupload kembali untuk yang Canva ya. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.